Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh berharap kita semua berada dalam keadaan sukacita, penuh damai sejahtera, dan tetap berpengharapan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Umat yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai pedoman langkah kehidupan kita. Oleh karenanya mari kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita bersatu dalam doa. Kepada Allah pemilik kehidupan kami yang kami kenal dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah yang setia bagi kami, yang selalu menyatakan kehendak-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami yang lemah ini. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Kau anugerahkan. Kami mengucap syukur untuk setiap hal-hal yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, bahkan keadaan yang buruk, tidak menyenangkan, sakit, lemah tubuh sekalipun. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan, pada saat ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Daniel pasal 5 ayat 29 sampai dengan 30 yang menyatakan bagi kita sekalian. Lalu atas titah Belsyazar dikenakanlah pada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar tetapi mau untuk melakukannya. Umat yang dikasihi Tuhan, menjadi pribadi yang tetap mempertahankan iman, tetap mempertahankan kualitas hidup yang benar di tengah-tengah masyarakat atau komunitas tempat tinggal yang hidupnya tidak benar atau tidak memiliki nilai yang sama, tentu tidak mudah. Karena sebagai manusia, lingkungan sangat berpengaruh kepada setiap pertumbuhan ataupun kehidupan manusia. Nah, tetapi berbeda sekali dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Daniel sebagai orang Yehuda, sebagai para bujang-bujang ya, bersama dengan teman-temannya yang dipilih untuk hidup di Istana Babel, dan mereka dipersiapkan sedemikian rupa menjadi pekerja, menjadi budak, menjadi pegawai istana dengan segala tantangan yang ada. Secara khusus tantangan yang kita bisa lihat bagaimana nilai-nilai yang dipahami oleh orang Babel, secara khusus di dalam kerajaan Babel, itu sangat berbeda dengan apa yang dipahami oleh Daniel. Sehingga kita bisa melihat di kisah-kisah kehidupan Daniel bersama dengan teman-teman bagaimana mereka sungguh-sungguh mempertahankan hidup sebagai seorang percaya kepada Allah Israel. Bagaimana mereka mempertahankan hidup untuk setia kepada Allah, menjalankan tugas tanggung jawab sebagai pribadi yang telah diselamatkan oleh Allah. Dan hal ini tidak mudah, banyak sekali tantangan yang dialami oleh Daniel bersama dengan teman-temannya. Harus dipenjarakan, masuk dalam gua singa, dan banyak sekali, bahkan ancaman untuk mendapatkan pembunuhan kalau ia tidak dapat memberikan pencerahan terhadap mimpi-mimpi raja. Dan hal ini menjadi satu tantangan yang luar biasa bagi seorang percaya kepada Allah Israel. Tetapi kita juga bisa melihat tidak hanya Daniel setia kepada Allah Israel, dia juga menjadi pribadi yang setia kepada raja. Bagaimana dalam kepemimpinan beberapa raja yang ada, Daniel terus ambil bagian untuk menyatakan kebenaran. Bagaimana dari masa ke masa, periode demi periode, Daniel tetap menunjukkan kualitasnya sebagai pegawai raja yang baik.
dia juga menunjukkan kesetiaan. Salah satunya untuk tetap berkata benar, walaupun itu menyakitkan. Dia tetap menyatakan yang sesungguhnya terhadap mimpi-mimpi raja yang dialami. Dan dia bisa memberikan pengertian kepada raja bahwa arti mimpi itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dan disampaikan persis seperti apa yang Tuhan mau. Bagaimana Daniel punya karakter, dia taat kepada Tuhan, tetapi dia juga taat kepada pimpinannya. Kita bisa lihat ada sikap hidup yang sangat luar biasa, yaitu kesetiaan tidak hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada pimpinan. Bahwa dimanapun Daniel berada, dia berupaya untuk tetap menjaga kesetiaan, kebenaran, keadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran yang dia percayai. Dan selalu ada harga dari sebuah kesetiaan. Kesetiaan yang dipelihara oleh Daniel dari masa ke masa membuat dia mendapatkan harga dari setiap kesetiaan yang dilakukan. Dan ini terbukti dari pembacaan kita pada hari ini. Bagaimana ya Raja Belsyazar itu memberikan titah ketika Daniel dimampukan untuk memberikan pengertian terhadap mimpi raja atau penglihatan raja terhadap tulisan yang ada di dinding dengan tulisan yang tidak dapat dimengerti, tetapi Daniel dapat memberikan penjelasan itu dengan baik. Dan dengan demikian Daniel mendapatkan satu penghargaan atas kesetiaannya menyatakan kebenaran. Ini hanya salah satu. Di pasal-pasal sebelumnya, kesetiaan Daniel untuk menyatakan kebenaran itu akhirnya membawakan satu penghargaan yang baik juga bagi Daniel. Banyak hal kita sudah baca, tapi salah satunya adalah bagaimana Daniel akhirnya dalam titah raja dikenakan pakaian ungu. Pakaian kain ungu. Dari kain ungu itu adalah kewibawaan ya. Warna ungu menjadi lambang kewibawaan ya, lambang kebesaran. Dan pada lehernya dikalungkan rantai emas. Bayangkan, dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa Daniel di dalam kerajaan Babel mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Menjadi orang yang dipercaya, menjadi orang yang sangat mendapatkan posisi begitu. Nah, umat yang dikasih Tuhan, ini adalah harga dari kesetiaan. Tidak ada hal yang sia-sia ya. Setiap jerih lelah yang kita lakukan di dalam Tuhan itu nggak akan pernah sia-sia. Firman Tuhan katakan. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Ketika kita hidup dengan banyaknya tantangan kehidupan, dengan begitu banyak persoalan, pencobaan, bagaimana hidup kita? Apakah kita tetap menjaga kesetiaan kita kepada Allah dan juga kesetiaan kita terhadap mungkin lingkungan pekerjaan, terhadap pimpinan, terhadap atasan, ya, terhadap tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua? Gitu. Atau jangan-jangan ya dengan adanya masalah kita kendor juga dalam hal kesetiaan, baik kepada Tuhan maupun terhadap panggilan kita masing-masing. Apakah itu sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai pengusaha, apapun itu. Firman hari ini ingatkan, selalu ada harga dari kesetiaan. Daniel menunjukkan bahwa kesetiaannya kepada Allah dan kesetiaannya kepada pimpinan untuk melakukan yang benar itu membuahkan hasil yang baik, memberikan satu konsekuensi yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Oleh karenanya, umat Tuhan, firman hari ini mau ingatkan agar kita semua yang percaya kepada Tuhan, apapun tantangannya, apapun goa singa yang harus kita masuki, apapun ancaman-ancaman dari lingkungan yang harus kita hadapi, jangan sampai kita terpengaruh
oleh karena hal itu. Tetapi kita harus percaya bahwa hal itu adalah sebuah proses Tuhan untuk menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap mempertahankan kesetiaan, tetap mempertahankan iman, tetap mempertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan. Seberapa besar pun tantangan yang ada, kita harus percaya bahwa semua itu lebih kecil daripada Tuhan kita. Ada satu kata-kata bijak anonim, pagi ini saya baru dapat, bahwa setiap permasalahan mempunyai ukuran yang sama, yaitu dia lebih kecil daripada Tuhan kita. Oleh karenanya, jangan biarkan kita tergoyahkan oleh persoalan-persoalan hidup, tantangan, bahkan pandemi COVID-19 ini, tetapi biarlah kita tetap mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan yang berkuasa, dan kita juga tetap mengerjakan panggilan kita dengan setia apapun tantangannya, untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan keadilan, untuk menyatakan damai sejahtera Tuhan di dalam segenap aspek kehidupan kita, baik di keluarga, di gereja maupun di masyarakat. Selamat menikmati harga dari sebuah kesetiaan. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati kita semua.